hubungan, ya. Hubungan, banyak yang hubungan dalam keluarga itu menjadi positif. Artinya gini, karena di rumah atau lebih banyak di rumah karena jarang keluar menghindari COVID dan sebagainya ini, banyak berkomunikasi ya, suami dengan istri, anak dengan orang tua, itu menjadi hubungan lebih dekat. Tapi tidak sedikit juga relasi menjadi buruk karena tiap hari ketemu, komunikasi kurang lancar. Aduh, lihat dia lagi ya, dari pagi sampai malam lihat dia gitu ya. Kalau misalnya sebelum pandemi kan kerja pulang lebih malam misalnya ya. Atau dengan anak misalnya ya, kalau di sekolah kan kayaknya kita orang tua kadang-kadang perlu merasa tenang gitu ya. Wah, anak semua udah sekolah, suasana tenang gitu ya, kita bisa berbenah rumah dan sebagainya. Tapi ketika anak semua di rumah, wah kok rasanya ribut, berisik, dan sebagainya. Kita juga tambah stres. Akhirnya relasi dengan anak juga tidak baik. Karena apa? Jatuhnya kita marah-marah gitu ya. Anak teriak-teriak. Nah itu ya. Jadi banyak hal yang terjadi perubahan ya. Bahkan ada penelitian belakangan beberapa bulan ini diteliti bahwa KDRT meningkat dengan adanya pandemi. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya itu ya, komunikasi yang kurang lancar, ketemu tiap hari, akhirnya berantem, bertengkar. Kemudian hubungan dengan anak juga ya, sering terjadinya anak remaja ya dengan orang tua ya, banyak konflik. KDRT meningkat, perceraian juga meningkat. Itu bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara terjadi. Nah, kemudian ini saling berkaitan satu dengan yang lain semuanya. Relasi juga mengubah kondisi psikologis kita ya, karena relasi yang negatif otomatis kondisi psikologis atau emosi kita juga negatif. Mengapa saya paparkan ini? Karena ini sangat berhubungan nantinya ya, kita akan melihat sangat berhubungan dengan bagaimana terjadinya perubahan bagi anak juga ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita melihat ya. Nah, oke, nih ya. Di dalam anak juga terjadi perubahan gitu. Oh, tadinya sekolah pergi ke sekolah ketemu teman-teman ya. Kalau mau bicara, mau jujur, anak-anak secara umum motivasi mau bangun pagi ceria, happy, mau ke sekolah mau ngapain? Ibu-ibu tahu? Mau ketemu teman ya, pasti nggak ada yang, aduh saya mau belajar bener-bener gitu ya. Itu kalau anak kecil ya, anak kecil. Ketemu teman senang sekali, tapi sekarang nggak bisa ya, nggak bisa ketemu teman gitu. Nah itu mengubah kehidupan mereka gitu ya, banyak perubahan terjadi. Nah kita akan melihat alternatif apa yang akan kita lakukan nih ya, karena kita terpaksa, dalam tanda petik, terpaksa menerima kenyataan. Tadi sudah diuraikan ya, bagaimana orang tua menyikapi, karena semester depan ini tetap berjalan seperti biasa ya, home learning ya, home based learning, tidak masuk sekolah. Karena sudah diumumkan oleh Menteri. Saya tidak tahu apakah mami-mami mendengar waktu pengumuman dari Menteri Nadiem, dikatakan hanya zona hijau. Palembang zona hijau atau merah ya, Miss ya? Merah ya, atau orange. Nah, kalau zona hijau artinya yang tidak ada COVID gitu ya, tidak ada yang ditemukannya COVID, itu boleh buka sekolah mulai semester depan. Tapi itu pun SMP dan SMA saja. Nah, kalau sudah berjalan selama 2 bulan, misalnya Agustus, September, ternyata tetap zona hijau, tidak ada penambahan baru, di zona hijau dibuka SD. Itu September. Kemudian berikutnya kalau tetap hijau, bisa baru masuk ke TK-nya. Berarti kan bisa Desember, bisa Januari ya. Itu pun zona hijau. Nah, kita tidak tahu zona merah kapan, kita tidak tahu ya. Nah, jadi alternatif yang pertama tentunya sudah tidak mungkin ya, tidak mungkin karena bisa paling
paling sedikit setengah tahun ke depan, paling lama kita tidak tahu. Zona hijau setengah tahun ke depan, anak TK ya, kita di sini kita bicara tentang anak TK. Tidak sekolah, mungkin ada orang tua berpikir, ya udahlah, saya tidak perlu menyekolahkan anak saya lah, capek saya ajarin dia gitu ya, harus liatin apa video-video, harus ikutin ini itu, anak juga nggak taat, ya udah bebasin aja gitu. Mungkin ada yang kepikir seperti itu ya, mungkin karena memang ada beberapa orang tua juga mengajak saya diskusi gitu ya, gimana ya kalau anak TK nggak usah sekolah gitu, atau anak yang ya KBA, KBB gitu ya, 3 tahun, 4 tahun itu nggak usah sekolah, kita tunda. Nah, tapi mau tunda kita tidak tahu sampai kapan. Nah, kita melihat dampaknya, coba kita lihat ke bawah, dampaknya kalau tidak sekolah, apa sih yang terjadi gitu ya. Apakah ada dampak atau tidak, kita akan melihat plus minusnya ya, kita akan melihat plus minusnya di bawah. Yang pertama, kita tidak tahu, kita lihat ke bawah, Miss. Ya, kita tidak tahu sampai kapan ya sekolah tatap muka dibuka kembali seperti tadi saya ungkap di atas tadi ya, tidak tahu sampai kapan. Nah, kalau kita mau tunda sampai kapan gitu ya. Kalau kita misalnya, oh saya tunda setengah tahun. Nah, kalau ternyata sudah tunda setengah tahun, tapi selesai setengah tahun itu, apakah kita yakin pasti sudah boleh tatap muka? Kita juga belum yakin ya. Jadi kan waktunya kebuang setengah tahun. Nah, ketika waktu berjalan terus, anak kita tidak ajarin apa-apa misalnya, anak tidak terstimulus gitu ya. Padahal kita tahu bahwa anak umur 1, 0 lah ya, boleh dikatakan 0 sampai 5 tahun itu adalah perkembangan otak yang paling cepat. Ya, di 0 sampai 5 tahun itu. Paling cepat perkembangan otak seorang anak. Jadi kalau dari 0 sampai 5 tahun itu kita tidak stimulus dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada, itu waktunya sayang sekali. Mereka akan bertumbuh terlambat gitu ya, boleh dikatakan terlambat. Nah, kita melihat ada yang berhubungan dengan pendidikan nih ya. Berhubungan dengan pendidikan ini ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Nah, ini dikatakan learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Ini 4 inilah yang harus dilakukan orang tua terhadap anak, gitu ya. Nah, kalau anak kita sekolahkan, kita didik dengan pendidikan yang terencana, tentu 1, 2, 3, 4 itu bisa tercapai, gitu ya. Learning to know, to do, to be. To be ini bicara tentang ya being well gitu ya, karakter, kepribadian, tentunya itu ya masuk di dalam semuanya itu ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Kalau misalnya nggak sekolah juga, nah anak bagaimana di rumah? Anak akan merasa bosan dan menjadi stres ya. Jadi kita jangan berpikir yang bisa stres itu hanya orang tua ya. Waduh, stres anak, waduh, stres ekonomi. Anak-anak tahu apa? Hanya bisa main, tidak ya. Anak-anak bisa stres gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu teriakin anak-anak gini ya, ribut, anak-anakku itu ribut mau bikin mami stres misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua lupa ketika papa mama berantem atau bertengkar, anak juga stres ya. Kebalikannya ya, jadi anak juga stres karena apa? Merasa bosan, kemudian tidak ada kegiatan yang rutinitasnya itu tidak ada, sehingga membuat bosan dan stres. Nah, mungkin orang tua mengatakan, oh kalau gitu kita bisa dong ngajarin anak, nggak usah sekolahin, tapi kita bisa ngajar. Betul sekali ya, betul. Tapi ketika kita mengambil keputusan, oke, saya bisa mengajar anak saya tanpa sekolah gitu ya. Nah, hal yang harus kita pegang prinsip yaitu benar-benar kita tahu kurikulum. Itu yang pertama. Ya, kita bisa mengikuti kurikulum, kita tahu dan menguasai. Yang kedua, kita benar-benar bisa mengandalkan diri untuk mengajar anak gitu ya. Bisa benar-benar. Nah, di situ kita
harus konsisten. Bisa nggak saya konsisten mengajar sampai semester depan, sampai selesai satu semester misalnya, dan kemudian semester berikutnya saya ngajar, dan bagaimana dengan raportnya nanti. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jika memang mengambil keputusan, saya bisa ajarin sendiri, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika anak di rumah tidak sekolah atau ditunda sekolahnya, anak akan banyak waktu, ya. Ya mungkin tadi sharing dari orang tua tidak ada waktu ya, karena bekerja, mengatur ini, itu, dan sebagainya ya. Tapi anak banyak waktu, sehingga apa yang mereka lakukan? Nah, mereka bisa main game, ya. Banyak waktu, ya, mereka bisa main game. Nah, kita perlu perhatikan ini juga ya. Nanti kita akan sedikit ya singgung tentang game, bagaimana kita harus menghindari anak, ya, apalagi mereka masih kecil, dari kecanduan, ya, kecanduan game atau kecanduan gadget, gitu ya. Nah, dari alternatif ini nih, ya, kita melihat apakah alternatif 1, 2, 3. Nah, 1 tentu tidak bisa, ya, kita nggak bisa, kita harus menerima fakta, tidak bisa sekolah tatap muka. Yang kedua, apakah kita siap, ya, kita bisa menguasai kurikulum dan sebagainya. Dan yang ketiga, pilihan yang mungkin fakta mengatakan mau nggak mau ya kita terima ya. Tapi apakah home based learning ini efektif? Bagaimana supaya bisa efektif? Nah, itu tergantung ya, tergantung bagaimana orang tua ya. Mungkin di sini kita tidak bicara bagaimana tentang guru, mungkin guru ada bagian nanti bagiannya tersendiri gitu ya. Nah, guru tentu sudah mempersiapkan diri bagaimana, tapi kita bicara bagian dari orang tua ya. Bagaimana, apa tindakan atau hal yang perlu dilakukan oleh parents supaya efektif ya, home based learning ini bisa efektif. Yang pertama, mengelola emosi. Nah, kita akan melihat yang pertama. Hari ini kita akan belajar beberapa hal ya. Tidak terlalu banyak, saya juga mencoba menjelaskan lebih praktis gitu ya, supaya bisa coba dijalankan di rumah gitu ya. Mengapa saya menaruh ini paling atas gitu ya, poin yang paling penting ya, mengelola emosi. Karena apa? Kalau emosi tidak bisa dikelola dengan baik, mau pakai cara apapun mengajar anak, itu sepertinya sulit ya, sulit gitu ya. Jadi yang pertama itu mengelola emosi. Nah, kita lihat ini ada candaan gitu ya, gimana rasanya belajar di rumah gitu ya. Yang satu jawab, aku nggak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah, bawaannya marah-marah melulu ya. Nah, ini candaan, tapi kadang-kadang kalau kita mau jujur, ya ada yang benar, ada yang tidak gitu ya. Nah, ketika di rumah, banyak sekali kita muncul emosi negatif ya, ketika anak tidak taat. Nah, kita suruh, ayo sekarang kerjain PR-mu, ayo sekarang kerjain ini nih. Wah, anaknya lari sana, lari sini, nggak bisa diem misalnya. Kemudian anak diajarin nggak ngerti-ngerti. Menurut kita nih ya, menurut kita ya. Karena mungkin kita merasa, saya sudah cukup menjelaskan, tapi kok dia nggak ngerti-ngerti. Padahal mungkin penjelasan kita kurang nyambung atau bagaimana ya. Jadi komunikasi kita nih ya yang perlu kita perbaiki misalnya. Nah, kemudian juga ekspektasi kita terlalu tinggi, harapan kita ya terlalu tinggi terhadap anak misalnya. Saya tidak tahu apakah anak TK udah dikasih nilai di sekolah ini. Sudah ya, Miss ya? Ada nilai? Miss Sylvie nggak kedengeran ya. Mungkin saya dengar dia ngomong, tapi ya kemungkinan udah ada nilai ya, Miss. Nah, mungkin orang tua ada yang, oke, anakku itu harus bisa. Nilainya harus segini gitu ya. Harapannya terlalu tinggi gitu. Akhirnya ketika anak tidak mencapai harapannya, kita menjadi kecewa, menjadi cemas, atau menjadi marah. Itu bisa terjadi. Kemudian harapan terlalu tinggi, kalau saya ngajar sesuatu tuh harus langsung bisa gitu ya. Padahal kadang-kadang kita diajarin, kita juga nggak bisa ya. Ya sebagai orang tua ya, ngajarin nyanyi, ngajarin kok nggak bisa, kok fales, kok ini gitu. Ketika mewarnai, nggak boleh keluar dari garis gitu ya.
Padahal itu proses ya, anak proses, biarkan saja nggak apa-apa. Kita jangan terlalu punya ekspektasi tinggi terhadap anak. Mungkin ini juga ke guru ya, ke guru juga ya. Jangan terlalu punya ekspektasi yang tinggi, tuntutan terlalu tinggi terhadap anak, apalagi di saat-saat seperti ini. Perlu penyesuaian diri. Nah, kemudian juga emosi negatif itu terakumulasi karena kecemasan. Mungkin kita mengalami hal-hal tidak menyenangkan ya, kita stres karena ekonomi tidak lancar, relasi dengan pasangan tidak oke misalnya. Dan kecemasan yang muncul ini akhirnya ketika anak sebenarnya dia salahnya sedikit, ketika mood atau kecemasan kita meningkat, anak menjadi sasaran kemarahan. Sebenarnya kalau anak dengan kesalahan yang sama, kalau keadaan emosi kita oke, mood-nya oke, mungkin kita tidak marah gitu ya. Jadi akhirnya anak dimarahin atau dihukum, hubungan menjadi tidak baik, anak menjadi stres, orang tua juga stres, akhirnya terjadi satu lingkaran, dan lingkaran yang negatif. Itu. Nah, kalau ini yang terjadi pada banyak keluarga, banyak ibu dan anak ketika belajar di rumah. Jadi yang pertama kita perlu mengelola. Bagaimana nih cara mengelolanya? Ada sedikit tips ya yang saya bagikan. Kita akan melihat bagaimana sih cara mengelola emosi gitu ya yang negatif ini. Yang pertama, kita menyadari dulu gitu ya. Apa sih yang saya rasakan sekarang? Saya marah, atau saya kecewa, atau saya sedih, atau sebenarnya saya cemas. Kadang-kadang termasuk saya juga ya, kan ibu-ibu nih. Kadang-kadang kita marah ketika anak salah, terus kita bisa meledak-ledak misalnya gitu. Kita nggak ngerti juga sebenarnya apa yang terjadi ya. Kalau kita mau jujur, kita bisa mulai memikirkan dan bertanya, self-talk ya. Apa sih sebenarnya yang saya rasakan? Kenapa sih saya harus marah gitu ya? Kadang-kadang kita bisa bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sedih? Atau karena saya kecewa? Atau karena saya putus asa? Atau karena memang saya lagi stres nih? Sehingga itu memicu saya menjadi marah. Nah, atau karena memang anak itu, ya. Atau hal yang lain, sehingga ketika anak sedikit memicu ribut sedikit, kita udah marah-marah. Nah, kalau kita bisa menyadari emosi kita, kita biasanya lebih objektif ya melihatnya, sehingga kita bisa menyadari, oh iya ya, saya sebenarnya itu nggak perlu marah karena bukan salahnya dia gitu kan. Nah itu ya, menyadari emosi ya, apa perasaan saya dan sebagainya. Kemudian mulai belajar menerima situasi. Ya, ketika situasi hal yang tidak bisa diubah, misalnya, aduh dengan adanya pandemi ini saya nggak pernah bisa keluar misalnya. Itu membuat kurang refreshing ya, kita cari cara bagaimana ya. Jadi kita terima kondisi, sehingga membuat kita lebih rileks. Kemudian, mulai menyesuaikan diri atau mengendalikan diri. Dengan saya bagikan tips, ada 2 teknik yang tadi saya sudah sempat sebut, teknik self-talk ya. Nah, ini perlu sekali, mungkin ya kita ibu-ibu bukan berarti kita harus seperti orang yang kurang waras ya, ngomong sendiri terus gitu, enggak ya. Maksud self-talk ini ketika kita mengalami emosi memuncak gitu ya, kita merasa sedih, marah dan sebagainya, kita ada waktunya kita mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Kemudian berbicaralah pada diri sendiri. Apa yang saya rasakan? Kenapa sih saya sedih? Kenapa sih saya marah? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, mulai bicara pada diri sendiri. Seandainya saya marah begini, apakah itu solusi yang tepat? Kalau saya bisa mengendalikan diri, solusinya harus bagaimana dan sebagainya. Jadi berbicara pada diri sendiri. Itu menolong ya. Kemudian teknik mindfulness ya, ini sebenarnya kalau mau dijelaskan cukup panjang lebar, kita nggak selesai karena ini satu tema khusus ya. Tapi saya bagikan sedikit aja ya. Teknik mindfulness ini sangat menolong ketika orang tua, mami, papi gitu ya, sedang stres ya, itu menolong. Jadi kalau kita lagi stres, kita merasa emosi kita tidak stabil, kita merasa perasaan kita negatif, mindfulness ini kita mengambil waktu mungkin 5-10 menit me time ya sendiri. Kalau yang terlalu sibuk mungkin 5 menit cukup.
kita mengurung diri di kamar. Aduh, nggak bisa, Miss, misalnya ya. Rumahku kecil, anak-anak teriak sana sini. Oke, mengurung diri di kamar mandi juga bisa ya. Di mana lah ya, di atap. Enggak lah ya, sampai manjat atap, tidak. Cari tempat ya, kita cari tempat duduk atau kita berdiri, kita merenung, kita mengatur nafas, kita mulai memikirkan hal yang indah, tempat-tempat yang kita kunjungi, kita mulai berusaha mencium apa sih, membaui ya, mencium hal-hal yang ada di sekitar, udara dan sebagainya. Nah, itu adalah namanya teknik mindfulness, sehingga kita lebih fresh ya. Kita seperti melangkah mundur melihat situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Itu yang pertama ya. Jadi kalau emosi bisa dikelola dengan baik, biasanya mengajar anak pun akan menjadi baik. Gitu. Oke, yang kedua kita lihat bagaimana kita mendampingi anak ya supaya bisa efektif. Yang kedua mempersiapkan mental anak. Nah, tentunya ini di awal-awal sudah dilakukan, tapi kalau misalnya belum sempat dilakukan, mami-mami bisa menjelaskan ya. Kita tidak takut-takutin anak ya. Awas lo ya keluar, awas lo nggak boleh ini, nggak boleh ini. Akhirnya anak juga jadi gelisah dan cemas ya karena ditakut-takutin. Akhirnya mereka dalam kondisi cemas belajar itu nggak bisa ya, otak itu tidak rileks untuk belajar. Jadi kita tidak meremehkan, tapi tidak menakut-nakuti juga. Artinya kita jelaskan fakta yang ada, tapi kita katakan kita tidak akan apa-apa kalau kita tidak kemana-mana, kita tidak akan tertular kalau kita jaga dengan protokol-protokol, pakai masker kalau kita keluar dan sebagainya ya. Kita bisa menjelaskan secara baik kepada anak kecil sekalipun ya, mereka bisa mengerti, tapi kita juga tidak menakut-nakuti mereka gitu ya. Nah, kemudian menjelaskan kenapa sih harus belajar dari rumah. Aku mau ketemu nih sama teman gitu, aku mau ke sekolah ya, ada tuh ya. Saya pernah Zoom sama seorang anak umur 2 tahun ya, anak sekolah minggu saya. Dia sudah pakai baju rapi, mau ketemu Ibu Melati, kata langsung Melati gitu ya. Dia pakai baju cantik dan dia bawa tas sekolah minggu. Saya mau ke sekolah minggu, mau ketemu langsung Melati gitu ya. Akhirnya ketemunya lewat Zoom gitu ya. Nah itu. Jadi kita menjelaskan kenapa harus di rumah ya, tidak sekolah gitu. Kemudian mendengarkan anak ya, mengetahui apa yang mereka rasakan, dan setelah mendengarkan kita berusaha memahami dunia mereka dan memberikan penjelasan. Karena apa? Karena anak membutuhkan rasa aman, ya, membutuhkan rasa aman. Misalnya ketika anak mendengar ini itu mereka menjadi takut, kita jangan kamu gitu aja takut, nggak apa-apa, kamu kan nggak keluar, nggak bakal mati, misalnya gitu ya, kita mengatakan demikian. Atau ya kita kurang memahami karena kita tidak mau mendengarkan. Misalnya kita mengatakan kalau dalam pelajaran yang sulit gitu ya, kamu begini aja nggak bisa diajarin, nggak bisa-bisa misalnya. Nah, kita tanya, apa sih rasanya ketika kamu belajar dari rumah, ketika kamu melihat video ini misalnya yang dikirim oleh miss kamu ngerti nggak? Sampai di mana kamu ngertinya? Nah, kita berusaha menanyakan perasaan mereka dan berusaha memahami. Sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Oke, itu untuk mental anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat apa sih yang harus dilakukan mendampingi anak di rumah. Itu menjalin kerjasama dengan pihak sekolah ya atau pihak guru. Saya pikir guru juga siap ya kalau ditanyain ya, tapi jangan jam 12 malam ya di chat gitu ya. Jam 12 malam, Miss ini gimana gitu ya. Jadi ada waktunya, kita perhatikan waktu juga lah ya. Saya pikir miss-missnya juga tentu akan menolong ya. Jadi boleh bertanya kapan saja, tapi jangan waktu-waktu malam ya. Ada orang tua mungkin yang merasa sungkan gitu ya. Mungkin nggak perlu sungkan ya, karena memang perlu kerjasama ya, perlu kita tahu. Atau kalau misalnya mau dengan orang tua lain juga bisa nanya ya. Misalnya dengan orang tua teman sekolah anak kita yang sudah dekat, oh caranya nih gimana ya, gimana bisa saling sharing gitu ya, terbuka. Kita rajin lah ya, rajin.
Karena apa? Tidak semua orang tua terlatih ya profesional untuk mengajar, nggak semua ya. Jadi ada yang selama ini saya nggak pintar ngajar, nggak bisa ngajar ya, itu tugasnya guru gitu misalnya ya, atau guru les misalnya ya. Nah nggak apa-apa, kita pelan-pelan untuk belajar bersama untuk mengajar anak. Kemudian secara aktif ya, tadi sudah dijelaskan. Nah kemudian ada hal-hal yang perlu dilakukan juga mungkin ya, selain dari bahan-bahan yang sudah diberikan oleh Miss-nya, bisa cari pembelajaran lain ya, dari TV, YouTube, atau sumber yang lain ya. Karena banyak juga orang tua yang saya dengar ya, mereka curhat, di sekolah belajarnya agak lama loh, tapi kalau di rumah, Miss-nya cuma kasih paling lama itu 1 jam, 2 jam misalnya. Bahkan ada yang cuma setengah jam, udah selesai, terus disuruh nonton. Nah, ada yang merasa kurang gitu ya. Nah, itu boleh ya, ditambahkan sendiri dan sebagainya. Itu kerjasama ya, kerjasama. Kemudian yang keempat, kita akan melihat apa lagi sih yang bisa dilakukan ya oleh orang tua. Nah, yang keempat ini penting sekali saya pikir ya. Penting yaitu membuat jadwal untuk belajar. Yaitu struktur waktu ya. Kadang-kadang di dalam waktu-waktu belajar dari rumah ini banyak anak-anak berpikir mereka libur ya, apalagi anak kecil ya. Wah, saya libur nih gitu ya. Jadi orang tua juga kadang-kadang membiarkan mau bangun jam berapa aja udah terserah deh gitu. Ya berubah. Jadinya semua kegiatan aktivitas berubah. Sebenarnya kalau kita mau anak bisa ya membiasakan diri, mereka itu akan lebih taat untuk belajar. Kalau mereka dibiasakan dengan struktur waktu diatur ya. Buktinya apa? Ketika mereka mulai sekolah pagi bangun jam begini, besok-besok terus bangun jam yang sama, mereka mandi, berpakaian sekolah, mereka sekolah. Yang protes ada, tapi sedikit ya, apalagi itu cuman mungkin bisa karena trauma, bisa juga karena awal sekolah. Tapi secara umum ya, anak-anak sudah terjadwal, udah tahu waktunya, mereka tetap ke sekolah gitu ya. Nah, begitu juga ketika mereka belajar dari rumah, kita perlu membuat struktur waktu. Jangan biarkan anak-anak, mungkin kita merasa, aduh kasihan, dibangunin jam segitu misalnya ya. Ya kita mau atur terserah ya, mau atur bangun jam 8, nah habis itu mau makan, jam berapa, mau istirahat siang, tidur jam berapa, karena apa? Perlu istirahat ya, lelah ngantuk itu nanti mereka belajar tidak konsentrasi gitu ya. Jadi harus ada struktur waktu. Jadi tidak mengatakan gini, aduh kasihan bangunin, biarlah nanti jam 9 juga bisa, atau jam 10 juga bisa, karena tadi malam itu tidurnya malam sekali, karena main, misalnya sama kokonya, cecenya, atau sama papanya. Nah itu, ya kita perlu kedisiplinan juga ya. Jadi rasa kasihan itu disingkirkan dulu sedikit ya. Jadi ada struktur waktu untuk pembiasaan. Karena apa? Dengan adanya pola dan pembiasaan itu, anak akan terbiasa ya, konsisten sehingga tercipta satu pola dan mereka bisa ikuti dengan baik. Tapi kalau tidak ada satu pola pembiasaan, mereka sulit taat ya. Kadang mau jam 10, kadang dia bangun jam 12 gitu, atau kadang bangun jam 7, nanti besok bangun jam 8. Nah, itu nanti polanya jadi tidak beraturan. Sehingga mereka sulit mengikuti, taat untuk belajar. Nah, kemudian waktu belajar. Nah, kalau misalnya dari Miss-Miss-nya kan udah kirim video, kirim tugas dan sebagainya. Nah, kan ada waktu belajar mengerjakan PR atau tugas gitu ya yang diminta oleh Miss gitu ya dari sekolahnya. Nah, ada ya ini termasuk saya waktu saya anak saya masih kecil ya. Waktu itu saya juga masih mami muda ya. Sekarang udah nggak muda lagi gitu ya. Nah, dulu saya juga ingin sekali anak saya menyelesaikan. Pokoknya saya orangnya itu tek selesai kerjain langsung. Jadi saya juga ingin anak saya cepat menyelesaikannya. Dan kadang-kadang kita lupa mengikuti apa sih durasi konsentrasi mereka berapa lama sih? Nah, gaya belajar anak ini apa sih? Apa dia kinestetik yang nggak bisa diem? Nah,
Apakah bisa dipaksakan waktu yang lama misalnya? Kan tentu nggak bisa, akhirnya kita jadi marah-marah. Nah, kita atur ya, misalnya, oke, kalau untuk anak TK mungkin, oke, kerjakan 15 menit. Nanti kamu istirahat, kita main ini, sampai angka berapa, 15 menit, kemudian kita ini lagi, lanjutin lagi, kerjain dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kira-kira mami-mami atau papi-papi tahu konsentrasi anak kecil ya, ini khusus anak kecil, berapa lama yang biasanya? Biasanya ini yang bagus ya, konsentrasi yang bagus. Nah, usia X kali 2 sampai 3 kali. Misalnya anak Bapak Ibu umur 3 ya. Nah, 3 kali 2 berarti berapa ya? 6 ya. Berarti konsentrasinya dia bisa 6. 6 itu udah bagus. Ada yang lebih bagus lagi, bisa sampai 9 menit ya, bukan jam ya. Menit ya. Jadi kalau anak usia 3 tahun, konsentrasinya itu bisa 6 sampai 9 menit, itu udah termasuk bagus. Tapi ada yang rentan yang sedang itu satu kali. Artinya ketika anaknya usia 3 tahun, berarti 3 menit. Nah, itu sedang. Nah, kalau di bawah 3 menit memang dia durasi konsentrasi kurang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, coba Miss Sylvie ya, kalau misalnya anaknya umur 4, berarti konsentrasinya berapa menit? Atau ada Miss yang lain membantu karena suaranya nggak kedengeran? Miss siapa aja boleh, silakan satu Miss. Kalau anak umur TKA ya, 4 tahun berarti ya. Nah, durasi konsentrasi yang bagus berarti? Suara saya kedengeran nggak ya? Ah, udah. Oke. Oke, kalau umur anak 4 tahun berarti 8 menit konsentrasinya. Ya, 8 sampai 12 menit. 12, itu yang bagus ya. Tapi kalau misalnya dia 4 kali 1 itu rentangnya sedang ya, sedang. Dia 4 menit. Nah, kalau kurang dari 4 menit memang kurang ya. Jadi ketika 4 tahun jangan paksakan dia lebih dari 12 menit. Ya, dia 4 tahun, kita maunya dia duduk setengah jam tanpa terdistraksi, itu nggak bisa ya, nggak bisa ya. Berarti anak kita itu kurang artinya kurang keinginan tahunya itu kurang sebenarnya. Kenapa anak muda terdistraksi? Karena mereka adalah anak-anak yang ingin tahu. Nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi perlu memberikan waktu bagi anak juga untuk istirahat ya. Waktu mereka mengerjakan sesuatu itu mungkin kasih snack, ajak nyanyi, mungkin gerakan-gerakan kecil. Nah, itu membuat mereka bisa happy gitu ya. Nah, itu struktur waktu itu penting sekali. Kemudian berikutnya juga perlu kreatif ya, mengajak anak bermain drama. Artinya ketika kita mengajar anak, karena kan dia tiap hari sama mami gitu ya, ngajarin gitu ya, bikin PR dan sebagainya, nggak ada guru les dan sebagainya. Kayaknya kok terus bawaan kita juga mungkin belum apa-apa, kita juga nadanya udah mulai naik. Nah, anak-anak langsung down ya, tidak keinginan untuk mengerjakannya itu udah nggak ada. Ya, keinginan untuk benar-benar fokus udah susah gitu. Nah, perlu kreatif mengajak anak untuk bermain drama. Misalnya nih ya, mengerjakan art misalnya, ya kita misalnya, oh di sekolah itu dia dengan Miss, tadi saya lihat ada yang namanya Miss Mul ya. Nah, dengan Miss Mul misalnya, udah kita berdandan coba, yang maminya itu berdandan seolah-olah menjadi Miss Mul. Gitu. Terus kita katakan sama anak, yuk kita main sekolah-sekolahan. Nah, ini Miss Mul ya, mami jadi Miss Mul gitu ya, atau siapa gitu ya. Jadi anak juga excited, itu bisa ya, bisa mengajak sekali-sekali anak bermain drama. Gitu. Mengajar anak step by step ya, menggunakan gadget untuk home based learning ya, perlu pendampingan pengawasan dalam penggunaan. Artinya gini, kalau anaknya sudah masuk ke TKB ya, udah mulai
cukup besar. Nah, hal-hal yang sudah dia bisa sendiri kita ajarin sendiri. Mulai dari membuka komputer, bagaimana ini akses dan sebagainya ya. Kita sudah mulai bisa ajarin. Tapi, nah ini saya singgung sedikit ya tentang penggunaan gadget. Selain untuk pembelajaran, hindari memberikan gadget kepada anak bermain sebebas-bebasnya. Karena mungkin kita berpikir, oh itu menolong saya karena saya sibuk. Betul, bisa menolong untuk dia diam sementara ya. Tapi efeknya jangka panjang ya, itu akan rusak ya banyak hal ya. Di San Francisco ada satu penelitian anak usia dini. Nah, kalau internasional anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun ya. Nah, itu udah sampai 0 sampai kelas 3 ya, kelas 3 SD. Itu penelitian tahun 2011 itu 52% anak kecanduan gadget. Kemudian 2 tahun kemudian mereka mengadakan penelitian ulang dengan yayasan yang sama ya di San Francisco itu 72% anak 0 sampai 8 tahun itu sudah kecanduan gadget. Nah, dan akibatnya apa? Banyak hal yang terlambat dalam perkembangan, bahkan juga bukan hanya terlambat, jadi menjadi satu pribadi yang sulit lagi diubah, yang berhubungan dengan sosial emosional, bahkan juga kognitif ya. Karena apa? Anak 0 sampai 8 tahun itu usia dini itu ketika mereka mengembangkan sosial emosi ini, Piaget punya teori perkembangan ya. Ketika 0 sampai 8 tahun itu untuk menolong pertumbuhan sosial mereka, emosi mereka, kognitif mereka, itu mereka butuh interaksi dengan sesama, ya, dengan sesama. Nah, kalau misalnya screen time mereka, gadget mereka banyak, waktu dipakai untuk gadget, otomatis interaksi kurang. Nah, kalau interaksi berkurang, ya itu akibatnya sosial emosionalnya tidak bertumbuh dengan baik, gitu ya. Nah, saat-saat ini banyak sekali kasus ya, dibawa ke ruang konseling ya. Anak-anak yang nggak konsen, itu banyak sekali. Anak TK, kelas 1, kelas 2, nggak konsentrasi. Nah, kalau zaman dulu, anak yang tidak konsentrasi itu biasanya masuk ke golongan gangguan ya. Nah, ini juga banyak yang nggak konsen. Apakah anak saya ada gangguan ini itu? Tapi setelah diteliti, coba. Kalimat yang pertama yang saya tanya kepada maminya, dia pakai gadget nggak? Oh iya, saya kan kerja, dia sama susternya gitu ya, dikasih gadget. Kalau nggak dia nangis, nggak mau makan, sambil disuapin dikasih gadget. Jadi waktu mau tidur juga dikasih gadget dan sebagainya. Waktu gadgetnya banyak. Oke, kalau memang mau anaknya konsen, oke, gadgetnya diambil, jangan pernah kasih. Dalam waktu 1 bulan kita lihat ada perkembangan. Nah, kalau tidak ada perkembangan, artinya kita melihat mungkin alternatif yang lain, kenapa nggak konsen, apakah ada gangguan dari sononya gitu ya. Nah, ternyata banyak anak-anak setelah lepas dari gadgetnya bisa konsen lagi ya. Kalau yang sudah parah tentu diterapi ya, dibantu. Kalau konsennya sudah parah ya, tidak gangguan konsentrasinya sudah parah, kita bantu dengan terapi. Tapi biasanya ketika dihilangkan selama 1 bulan 2 bulan dan tidak sama sekali at all gitu ya, no gadget gitu, mereka bisa kembali ke konsentrasi yang biasa ya, ke konsentrasi. Mungkin, aduh, sulit, dia akan teriak, dia akan nangis, ya. Terimalah resiko, maksudnya ya hadapilah nangis, ya udahlah, nangis daripada nanti dampaknya itu ya. Banyak anak yang speed delay ya, tidak terlambat bicara, ya kan? Kenapa bisa terlambat bicara? Ya salah satunya tidak ada komunikasi. Jadi yang dia liatin gadget dan dia tidak belajar komunikasi dengan orang yang dunia nyata ya, bukan dunia maya gitu. Oke. Ada juga yang mengatakan, lah, Miss, saya kan cuman kasih gadgetnya hanya untuk nonton. Sama dong, zaman kita kecil juga kita dikasih nonton, ya kan? Ya nonton film kartun misalnya, nonton TV kan? Sama dong, kita juga dikasih lagu-lagu. Nah, ini juga sama.
Nah, itu kalau mau kasih, itu screen-nya besar, ya, TV, gitu ya. Screen yang besar, layar besar, gitu. Itu beda, ya. Tentu ada perbedaan dari mata, dari pandangan, dan kecepatan, dan sebagainya. Itu beda, ya. Jadi kita sadar lingkungannya juga beda. Jadi anak 0 sampai 4 tahun sebenarnya nggak boleh ya, gadget ya. Nah, kalau saat ini ya untuk pembelajaran oke, gitu. Tapi kalau untuk mau dengar lagu atau apa, ya silakan layar lebar lah ya kalau bisa gitu ya. Nah, sampai di situ kemudian step yang berikutnya apa sih yang perlu parents lakukan gitu ya. Ciptakan suasana belajar ya. Tadi struktur waktu ya, ada jadwal, sekarang struktur tempatnya. Oke. Jadi kalau anak belajar itu harus nyaman dengan tempatnya. Seperti kalau di kelas, dia sudah ada space-nya bagi dia ya, nyaman gitu ya. Kita aja orang dewasa ya nih, mungkin ada orang tua yang ke gereja ya. Ada juga yang mungkin enggak ya. Nah, kalau orang tua yang ke gereja, coba saya tanya gitu ya. Biasanya kalau kita gereja, secara umum kita perhatikan, jarang sekali ya, ada juga orang yang minggu ini duduknya sebelah kanan, minggu besok ke sebelah kiri, minggunya di depan, minggunya di belakang. Itu ada, tapi jarang. Kebanyakan orang nih, kalau kita perhatikan diri kita, kalau saya juga iya ya, kalau saya udah di sebelah kanan, kurang lebih di tengah misalnya, minggu-minggu depan saya akan ke sana lagi, paling kalau misalnya maju mundurnya itu cuma sedikit gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba saya bisa pindah ke depan, atau besok-besok saya pindah ke belakang sekali gitu ya, biasanya enggak seperti itu gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini udah nyaman ya. Kadang-kadang kita canda-canda, ada namanya, sudah ada namanya gitu ya, duduk di situ ya di situ gitu. Nah, itu soal kenyamanan, struktur tempat. Jadi anak juga begitu ya, jadi siapkan tempat supaya lebih formal. Jangan belajar di mana aja, yang penting gadgetnya dibawa. Misalnya kan kita belajar dari tab atau dari laptop, besok di kamar, nah besoknya di kasur gitu ya. Nah, itu tidak terstruktur. Jadi strukturkan tempat yang lebih formal. Mungkin kalau ada ruangan khusus. Kalau misalnya rumahnya kecil, satu pojok ya, kita ambil satu pojok, kasih meja di sana, dan mejanya posisikan hadap tembok ya, hadap tembok, bukan anaknya yang sender di tembok gitu, tapi anaknya duduk menghadap tembok. Kenapa? Karena di rumah tentu akan berbeda dengan di sekolah. Di rumah banyak hal-hal yang bisa mendistraksi mereka ya, yang mengganggu konsentrasi mereka. Adik-adik, koko, cece yang lalu lalang ya, belum lagi ada teriakan dari yang lain, nanti mami masak di dapur dan sebagainya ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat mereka kehilangan fokus ya. Nah, anak-anak ini mudah sekali terdistraksi. Kenapa? Karena anak-anak ini wajar ya, anak-anak ini kenapa? Keinginan tahunya besar. Ya, jangankan anak-anak, kita aja ya, ada orang lewat kita pasti noleh ya. Nah, apalagi anak-anak, dia ingin tahu hal yang terjadi, dilihatin terus. Kadang kita kalau tidak mengerti pertumbuhan mereka, kita udahlah kamu kepo amat sih gitu ya, liatin, udah nggak usah urusin gitu. Sebenarnya kita bersyukur anak kita itu ingin tahu. Kalau mereka ingin tahu, artinya otaknya bekerja terus, berpikir terus. Dia meneliti dan dia memantau apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Tapi kalau anak yang nggak mau tahu apa-apa, itu kita waspada ya, kita waspada gitu. Nah, kemudian jauhkan segala suara yang tidak perlu ya. Kita bicara lebih pelan ya. TV jangan sampai nyala, radio nyala gitu ya, dan sebagainya. Kemudian tas sekolah dan alat-alat sekolah juga tersedia di meja. Jangan sampai hindari ya, ketika dia mengerjakan sesuatu, jalan sana, jalan sini, ambil ini. Aduh, penghapus saya nggak ada. Aduh, buku saya di mana? Kemana saya taruh sini? Nanti terdistract dan waktunya habis gitu ya. Siapkan tas sekolah dan alat sekolah di meja tempat dia biasa belajar. Diajarkan seperti itu. Kemudian semua mainan juga pada saat dia belajar. Oke, jam segini sampai jam segini tidak ada mainan. Simpen.
Nah, itu ya disimpan. Itu dibikin struktur sedemikian rupa sehingga terpola, akhirnya terbiasa. Kemudian tambahan, bikin jadwal. Nah, ini ya, tambahan bikin jadwal untuk aktivitas yang lain. Kita amati nih, anak saya termasuk yang suka apa ya, minatnya apa, dia suka gambar nggak sih? Kalau suka gambar, sediakan kertas-kertas bekas, misalnya yang baliknya masih bisa. Nah, itu untuk dia coret-coret, dia warnai. Jangan pentingkan, aduh gambar kamu kok jelek gitu ya. Tidak ya. Jangan penting, aduh kamu warnanya jangan keluar dari garis. Itu nggak penting. Itu semua nggak penting ya. Yang penting dia mau mengerjakannya. Ada motivasi itu dulu ya. Ada motivasi. Karena kalau belum apa-apa kita kritisi, dia nanti surut motivasinya ya. Kemudian yang suka nyanyi. Nah, jangan dicandain gini ya. Aduh, kalau kamu nyanyi, telinga mama ini rasanya mau pecah. Nah, itu membuat dia surut jadinya ya. Dipuji ya, karena ada motivasi, ada keberanian untuk melakukan bakatnya atau minatnya. Jadi kalau kita lihat dia suka nyanyi, yuk kita ajak sama-sama, kita pura-pura nih pakai baskom, kita pukul-pukul baskom atau apa, pokoknya main bersama dengan mereka gitu ya. Kalau nggak ada waktu gimana nih, misalnya ya, untuk hal-hal yang demikian nih, ya kita bisa libatkan koko, cecenya ya, kita bisa ajarin mereka gimana ya. Itu nggak makan waktu yang lama gitu ya, bersama-sama aktivitas. Kemudian mengajak anak membantu mengerjakan tugas ringan, tugas-tugas rumah tangga nih ya. Misalnya kita merasa, waduh, kalau mengerjakan tugas rumah tangga ini kan malah merepotkan ya. Yang tadinya udah ngepel kering jadi basah. Nggak apa-apa gitu ya, kita kasih yang ringan, yang tidak terlalu juga membuat kita repot nantinya. Kita cari ya, oh nih kamu bantu ya, kamu angkat ke sana. Anak udah senang, dan dia merasa dihargai, sehingga dia tidak mencari perhatian melalui hal-hal yang lain. Ya. Kemudian mengajak anak juga untuk memasak ya. Tidak terbatas ya, oh ini untuk girls, boys tidak ya. Kalau kita yang senang nonton Junior Masterchef, ya kan? Anak-anak kecil umur 8 tahun bisa masak sedemikian rupa. Itu keahlian nggak bisa tiba-tiba datang, bukan? Pasti dari umur 3, umur 4, ya. 3 atau 4, mungkin orang tuanya sudah ngajak ke dapur, lihat, oke, kamu bantu ketokin telur atau bantu kocokin telur gitu ya, atau ya bantu sendokin gula, sendokin garam atau apa yang gampang-gampang, sehingga dia merasa dihargai dan ini menjalin hubungan relasi yang dekat. Sehingga apa? Ketika nanti kita minta dia melakukan tugas, khususnya berkaitan dengan sekolah, dia akan lebih taat. Coba deh, ya. Ini sudah terbukti ya, kalau misalnya kita punya jalinan hubungan yang dekat, kita mengajak dia ikut mengerjakan tugas-tugas kita, nanti kita bilang, nah sekarang kita kerjakan tugas mami ya, kamu bantu. Nanti kita sama-sama kerjakan tugas kamu, gitu. Nah itu biasanya lebih akan menolong, daripada kita teriakin, Andi, ayo PR kamu belum selesai, duduk kerjain. Nah, itu kita akan capek dan dia juga tidak senang, akhirnya tidak senang juga untuk mengerjakannya dengan tidak mood ya. Oke, kita akan melihat hal yang lain, yang ketujuh. Sarana juga untuk mereka bisa bersosialisasi ya. Anak butuh bersosialisasi ya. Jadi kita upayakan mereka banyak komunikasi ya. Jadi salah satunya juga tadi ya, hindari gadget sehingga mereka bisa komunikasi. Mungkin dengan tetangga atau mungkin kalau kita merasa takut, khawatir ya karena pandemi ini, mungkin boleh pakai telepon mami nih, kamu telepon temenmu, kamu boleh telepon miss, kamu boleh ngobrol. Biar mereka mengurangi stres juga ya. Karena mereka tidak bertemu dengan orang lain, hanya di rumah juga mungkin kalau misalnya hanya belajar dan dimarahin, aduh, anaknya bisa stres banget ya. Nah, ciptakan suasana happy di rumah ya, sehingga ketika anak mau belajar itu lebih
cepat masuk gitu. Dan yang terakhir, nah yang terakhir tipsnya bagaimana kita mendampingi anak, kita utamakan proses pembelajaran itu, bukan nilai ya. Walaupun mungkin ada dari gurunya nih nuntut, nggak boleh fail gitu ya, nggak boleh gagal. Betul ya, kita usahakan tidak gagal. Tapi kita senang kalau mereka mendapat nilai yang bagus. Tapi jangan itu menjadi satu fokus utama kita. Ya, sehingga akhirnya karena menjadi fokus, ketika anak nilainya tidak baik, kita jadi marah-marah terus. Ya. Kita utamakan prosesnya, bagaimana mereka belajarnya tadi ya. Berikan pujian atau apresiasi jika anak melakukan dengan baik. Misalnya, oh hari ini kamu sudah mengerjakan PR dengan baik, walaupun mungkin PR-nya salah semua, atau setidaknya PR-nya itu walaupun salah, tapi kita lihat dia ada fokus mengerjakannya dengan baik, ada keinginan, motivasi mengerjakan, kita bisa kasih pujian. Wah, anak mama hebat hari ini, mama nggak suruh loh, atau cuma suruh sekali langsung dikerjakan gitu ya. Itu kita beri pujian, besok-besok dia akan mengerjakan dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, nah di dalam proses inilah orang tua juga perlu belajar bersabar. Karena kadang-kadang memang ya kita dimengerti ya dalam keadaan kondisi yang serba sibuk, capek, ketika pulang kerja kita udah lelah, kita mesti ngajar anak. Kadang-kadang bisa kehilangan kesabaran. Tapi ini menjadi satu tuntutan kedisiplinan kita untuk belajar. Karena apa? Kalau anak melihat, papa mama saya nggak sabaran. Nah, dia bisa memodel. Dia juga menjadi satu oknum pribadi yang nggak sabaran juga. Jadi kita tidak bisa menuntut anak, kamu ya sabar ya, mama bilang sabar kalau udah mau minta sesuatu, maunya. Kamu nggak sabar. Dari mana dia belajar ketidaksabaran? Ya, dia melihat. Kemudian fokus pada proses pembentukan hard skill dan soft skill ya. Jadi hard skill, maaf saya minum sedikit. Hard skill itu kadang-kadang menjadi fokus dari parents ya, ataupun kadang guru juga ya melihat, oh dia sudah harus bisa membaca, dia harus sudah menulis dan sebagainya, harus bisa ini, bisa itu yang kelihatan. Jadi kadang harus bisa ini, bisa itu menjadi satu tujuan dari pembelajaran daripada banyak orang ya, khususnya anak saya lesin supaya bisa ini. Tapi proses pembentukan soft skill itu penting sekali ya, karena nanti suatu hari dia terjun di masyarakat, yang dibutuhkan bukannya hard skill-nya tapi soft skill ya, seperti karakternya, bagaimana kesabarannya, tanggung jawabnya, kemandiriannya, problem solving-nya, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia bekerja sama dengan rekan kerjanya, ini sangat penting bagi dia, bagi anak ya, pertumbuhan anak. Nah, ini belajarnya lewat mana? Ya itu tadi, aktivitas-aktivitas bersama tadi dengan orang tua. Dari situ mereka banyak belajar soft skill-nya. Jadi bukan berarti melakukan aktivitas bersama dengan orang tua, bermain bersama, memasak bersama, itu hanya untuk mendekatkan diri dengan anak atau hanya untuk mengisi waktu, tidak. Tapi ada proses pembentukan di situ ya. Oke, jika memiliki lebih dari satu anak, nah ini, maka perlu melakukan pendekatan dengan cara sesuai usia anak. Kalau bisa melibatkan kakak untuk menolong adik, sehingga kakaknya juga merasa, saya dihargai loh, saya dipercaya, sehingga dia pun bisa lebih taat ya ketika melakukan pekerjaan sendiri, karena dia merasa dihargai dan merasa dipercaya untuk dianggap bisa untuk menolong adiknya gitu ya. Nah ini ketika kita memiliki lebih dari satu anak, mungkin struktur waktunya itu perlu benar-benar diperhatikan ya, struktur tempat juga ya. Jadi tidak membanding-bandingkan, misalnya kebetulan ada yang anak pertamanya Koko atau Cecenya itu anaknya yang rajin, yang bersih, rapi. Nah,
Kemudian ketika adiknya kita lihat kok tuh rapi, nggak usah disuruh, udah bisa belajar. Kamu ini loh pecicilan dan sebagainya. Nah itu ya, tidak dibanding-bandingkan ya. Atau sebaliknya ya, tuh lihat dede aja masih kecil bisa disuruh duduk diam belajar, kamu nggak bisa dan sebagainya. Jadi tidak dibanding-bandingkan, tapi diajak bekerja sama. Ya. Jadi proses ya. Oke, ini hal-hal 8 hal yang bisa menjadi satu tips untuk menolong kita ya. Nah, kita akan melihat kalau misalnya kita bisa belajar satu persatu gitu ya. Tentu proses juga ya dalam penyesuaian diri kita. Tips-tipsnya kita coba lakukan, bukan hanya teori kita dengar hari ini kemudian selesai lupa, tapi bisa ya. Ini bahan nanti bisa di-share ya, Miss ya, ke orang tua ya. Kalau mereka bisa baca-baca kembali di rumah, ingat-ingat kembali, sehingga mereka juga bisa mencoba ya, mempraktekkannya. Nah, jadi ternyata kalau kita bisa melakukan poin-poin itu, kita mendapatkan banyak kok dampak positif ya, tidak hanya negatif melulu ya, dari proses pembelajaran dari rumah ya. Kita punya kedekatan emosi, anak dengan orang tua, anak lebih belajar mandiri ya, bisa belajar bersama dengan orang tua, lebih mandiri, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugasnya, dan anak juga lebih bisa belajar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal positif ya. Dia melihat, oh ini ternyata gadget itu bukan hanya untuk game ya, bukan untuk nonton doang ya, tapi bisa banyak hal yang dipakai untuk belajar. Nah, orang tua juga bisa belajar lebih sabar ya. Jadi melalui anak, orang tua juga diproses nih ya, lebih sabar, bisa lebih kenal anaknya nih, anak saya lagi apa nih, sedih atau stres, atau anak saya lagi marah, takut, cemas, atau apa, lebih kenal dengan si anak punya perasaan juga ya. Nah kira-kira demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Miss Sylvie dulu, mungkin. Oke, terima kasih Bu Melati. Mama-mama, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kalau misalnya memang nggak mau ngomong, boleh chat. Jadi kami bisa bacakan. Seperti itu. Sambil menunggu mama-mama chat, yang tadi kan pertama Ibu Melati bilang kan memang dampak pandemi seperti ini kita nggak tahu sampai kapan kayak gitu. Kita bilang terburuknya aja lah ya. Kita nggak tahu, memang yang kita harapkan cepat selesai seperti itu. Yang kita harapkan anak-anak beberapa bulan, dari bulan Juli itu bisa masuk sekolah, bisa tatap muka. Tapi terkadang saya berpikir, karena saya juga sering mendengar banyak para ahli kayak gitu mengatakan dampak pandemi ini kemungkinan 3-4 tahun lagi, atau bahkan kita nggak tahu sampai kapan selesainya, seperti itu. Nah, karena saya juga punya anak yang umurnya sekarang mau memasuki TKB, jadi saya sempat berpikir kalau misalnya saya stop sekolah, misalnya saya stop, saya putuskan TKB nggak sekolah. Lalu nanti tahun depannya dia harus masuk SD dong. Mungkin kita bilang, oke lah, kita bisa ajarin di rumah. Lalu ketika masuk SD, dia kan ada gap 1 tahun ya Ibu ya. Dia ada gap 1 tahun untuk tidak sekolah, seperti itu. Nah, nanti ketika usia dia memasuki untuk kelas 1 SD, tiba-tiba kita nggak tahu, mungkin dampak pandemi ini belum selesai. Kita nggak tahu kan, ini pikiran terburuk. Ini yang saya pikirkan. Kelas 1 masih ada nih pandemi ini yang memang anak-anak harus tetap sekolah dari rumah kayak gitu. Nah, ketika saya berpikir untuk stop sekolah di dalam 1 tahun ini, anak saya bakal ketinggalan seperti itu. Karena anak-anak yang lain mereka sudah maju selangkah duluan, mereka sudah belajar untuk sekolah online. Ketika anak saya stop sekolah, kelas 1 nanti dia kayak dari 0 lagi, ketinggalan dari teman-temannya. Seperti itu ya Bu Melati. Gimana pandangan Ibu Melati kalau misalnya anak-anak stop sekolah kayak gitu sementara? Ya, betul ya. Seperti tadi juga saya sempat di awal-awal ada singgung ya. Kalau stop sekolah banyak dampaknya ya, selain waktunya kebuang karena kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini.
Kemudian juga kalau dengan waktu yang kebuang itu anak-anak di rumah tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga mereka artinya itu kognitifnya, otaknya tidak diberi nutrisi ya. Seperti kalau badan tidak diberikan gizi, makanan sehat, itu kan tidak berkembang dengan baik tubuhnya. Nah, otak juga kalau tidak distimulasi dengan pendidikan, pembelajaran, mereka juga tidak berkembang dengan baik kognitifnya ya. Kemudian kalau misalnya nggak sekolah juga mereka akan banyak menggunakan waktu untuk mau nggak mau nonton, gadget, game gitu kan. Nah, orang tua bagaimana mengatasi itu? Kecanduan juga nantinya. Kemudian juga mereka juga akan ya nggak bisa kita bilang oke, kamu diam nggak bisa kan? Malah nggak sekolah itu waktunya habis, mereka tidak bisa melakukan rutinitas, mereka juga bisa stres juga gitu. Ya, gitu ya. Nah, untuk masalah pemakaian gadget, mama-mama kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat sekarang ya, karena kalau menurut saya rugi kalau misalnya kita nggak bisa tanya langsung ke narasumbernya langsung kayak gitu ya. Ini mumpung ada Ibu Melati yang ahli di bidang pakarnya, konsultan anak, jadi kita bisa tanya. Nah, kalau untuk pemasaran gadget, mungkin banyak ada beberapa orang tua nih semenjak belajar online seperti ini, kan anak-anak lihat video pembelajaran dari handphone ya, ada juga yang mungkin dari laptop. Nah, selesai video pembelajaran, anak-anaknya ini masih mau nonton HP nih, masih mau nonton YouTube kayak gitu. Nah, gimana maksudnya tanggapan Ibu Melati mengenai hal ini gimana? Anaknya itu mau lanjutin terus nonton YouTube selesai video pembelajaran dari gurunya. Oke, nah kalau misalnya pembelajarannya itu udah selesai, tapi yang dia nonton itu misalnya video dari gurunya ya, maksudnya ya. Nah kalau video dari guru dia mau ulang-ulang nggak apa-apa ya, itu kan kita tahu itu pembelajaran. Nah itu lebih dia bisa ulang-ulang. Nah cuman diusahakan ya layar besar ya. Saya tidak tahu nih di rumah pakai komputer atau laptop atau malah pakai handphone. Diusahakan jangan pakai handphone kalau bisa ya. Kalau misalnya kita ada komputer, ada laptop atau tablet mungkin atau iPad ya bisa ya dipakai. Karena apa? Kalau screen-nya itu kecil, anak-anak itu mudah lebih jadi fokusnya itu ke kecil, akhirnya kepekaan terhadap lingkungannya itu kurang gitu, makin kurang. Karena jaraknya itu pasti otomatis dia akan lebih dekat ya kalau screen-nya semakin kecil. Jadi kita jangan terlalu dekat, kasih dia nonton, dan juga jangan terlalu lama durasinya. Disuruh istirahat dulu kalau untuk pembelajaran ya. Tapi kalau misalnya untuk mau nonton YouTube yang lain, mau main game, nah boleh, tapi ada syaratnya. Segala hal pembelajaran, jadwal-jadwal yang sudah selesai, tapi juga dibatasi durasinya. Anak misalnya 4 tahun, 5 tahun ya TKA, TKB. Maksimal setengah jam dalam satu hari. Itu pun kalau mau dibagi dua kali, 15 menit, 15 menit. Gitu. Oke. Ada lagi, silakan. Dari mama-mama yang lain? Oh, sebentar ini ada. Oke, ada pertanyaan. Nah, gimana kalau ini ada pertanyaan, maksud dari mamanya ini ketika mungkin sedang tatap muka via Zoom online dengan gurunya atau mungkin video pembelajaran, mungkin ada anak yang terkadang nggak mau mami capek kayak gitu kan, maksudnya mereka nggak mau belajar di saat tatap muka dimulai kayak gitu, belum mau belajar seperti itu bagaimana ya Ibu Melati ya? Nah, itu ada hubungannya dengan tadi yang nomor 6 atau nomor 4 saya lupa ya, yang jadwal ya, struktur waktu, struktur tempat. Nah, itu dijadwalkan. Seperti misalnya sekolah kan, ketika anak mulai sekolah 2 minggu pertama mungkin agak sulit ya, nangis lah, drama lah gitu ya. Tapi ketika sudah 2 minggu ke atas mereka sudah bisa bangun dengan waktu yang tepat, walaupun dibangunkan, walaupun agak susah, tapi tidak seperti di awal 2 minggu penyesuaian diri itu. Nah, itu awal sekolah. Nah, ini juga penyesuaian diri, hal yang lain lagi ya. Nah, penyesuaian diri ini juga perlu. Jadi kita tidak bisa mendengarkan anak mengikuti maunya ya. Aduh, saya nggak mau nih, saya ngantuk.
Akhirnya dia nggak mau, enggak. Kita tetap mengharuskan ya. Pokoknya kamu harus bangun jam segini karena setiap hari harus bangun pada jam yang sama gitu. Karena ada struktur waktunya ya. Jadi kalau waktu sudah terstruktur dengan baik, biasanya otomatis anak bisa ikutin. Karena sudah terbiasa. Jadi ini pola pembiasaan itu penting sekali. Ada istilah ala bisa karena biasa gitu ya. Segala hal ya, kalau kita biasakan, anak bisa terbiasa gitu. Ya. Perlu dicoba ya. Memang awal-awal sulit ya membujuk mereka ya. Jadi tapi kita ya kasih sogokan lah, apalah, cemilan lah, apalah gitu ya. Duduk. Nah, besok juga jam segitu duduk, kita ada ini. Jadi saya tidak tahu proses pembelajaran jamnya sama nggak mulainya. Ya. Kami memang dari sekolah sudah menyusun jadwal untuk anak-anak tatap muka via Zoom online di tahun ajaran 2020-2021 nanti. Jadwalnya kurang dengar, Miss. Ya. Kami dari sekolah ya. Memang sudah menyusun jadwal untuk tahun ajaran baru nanti. Kita ada jadwalnya, nanti jadwalnya kami bagikan orang tua. Dan memang kita mulainya dari kayak jam 8:30 sampai jam 9 dan selesai di jam 11. Karena itu pun nggak seterusnya dari jam 8:30 ke jam 11 itu selama berapa jam itu enggak. Kami tahu ada anak istirahat, TK, ya ada istirahatnya, ada senggangnya. Karena kami tahu anak TK itu kan mungkin kayak berapa menit aja mereka bisa duduk seperti itu. Tapi mulainya tetap sama setiap hari Senin sampai Jumat sama ya, Miss ya? Ya, 8:30 sampai jam 9. 8:30 ya. Jadi orang tua bisa atur ya, kalau 8:30 kita tahu anak kita misalnya mandinya lama, lelet, bangunnya susah, ya kita bangunin jam 7:30 udah boleh mulai bangunin. Tapi kalau misalnya anak bisa cepat, makan bisa cepat, ya setengah jam sebelumnya kita bisa bangunin. Jadi terstruktur jam yang sama. Lama-lama anak bisa membiasakan diri mengikuti. Ya, jadi struktur jadwal jam ya, waktu ya. Oke. Iya. Kira-kira? Memang benar sih kayak pembiasaan karena memang kita sekolah tatap muka saja anak-anak itu butuh pembiasaan kan. Awal-awal mereka menangis, mereka butuh pembiasaan bahwa kalau sekolah itu di kelas bersama guru tanpa orang tua, lama-lama mereka terbiasa dan mungkin untuk sekolah online juga walaupun di rumah mereka pasti butuh pembiasaan ya Bu ya. Untuk mama-mama ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin untuk mama-mama yang kemarin pengalaman sudah selama kurang lebih 4 bulan menghadapi anak-anak yang belajar di rumah. Boleh ditanyakan. Itu mungkin ada yang sudah mengajukan tangan kali. Itu atas nama siapa? Joshua, Geoffrey itu memang mau tanya ya? Angkat tangan itu. Oh ya. Teman-teman guru-guru boleh dibantu perhatiin ya, biar cepat ada yang angkat tangan bisa langsung. Ya, silakan Mama Joshua. Iya, saya mau nanya gini, Miss. Untuk anak saya SD ya, khususnya boleh nggak? Boleh, silakan boleh. Gini Bu, kan ini kan mereka kan belajarnya online kan. Jadi kalau ulangan kan biasa saya suruh belajar. Jadi online ini kakaknya yang kelas 1, kokonya bilang, "Mah, nggak usah belajar lah. Kan Miss nggak tahu Joshua belajar nggak belajar. Kalau nggak belajar kan nanti kalau nggak bisa lihat buku gitu." Gitu jawabannya. Oke. Terus apa yang Ibu jawab? Saya jawab, saya bilang nggak boleh. Tetap saya bilang itu namanya curang. Saya gitu bilang kan, bukan hasil Joshua sendiri. Tapi kan Miss juga nggak tahu mah. Jadi saya terakhir saya iming-imingin. Kalau kamu, jadi sistemnya kalau dia ngerjain tugas atau belajar, saya kasih dia stiker misalnya. Atau kasih dia es krim gitu. Baru dia mau belajar. Oke. SD kelas berapa, Bu? Ini naik kelas 2 dia. Oke. Nah, gini Bu, kalau yang soal iming-iming itu oke ya. Tapi sebelumnya Ibu perlu kasih motivasi misalnya. Kenapa kita ketika dilihat guru kita belajar, kita nggak lihat guru, kita nggak belajar. Sebenarnya tujuan kita belajar itu apa? Sehingga dia ngerti, oh tujuannya itu bukan supaya karena dilihat guru, supaya saya bisa gitu kan. Saya belajar supaya saya bisa
mau dilihat guru atau enggak, tapi saya tetap belajar supaya saya menjadi anak pinter. Kemudian ketika kan saya bisa nyontek misalnya, guru nggak tahu gitu kan. Nah, ketika kita nyontek, berarti tujuan kita kan mendapatkan nilai yang tinggi tapi nggak jujur. Nah, itu penjelasannya juga ya di situ. Jadi Ibu bisa kasih motivasi, kemudian Ibu juga bisa kasih reward gitu ya. Kalau kamu bisa belajar dengan baik, nah, Mami kasih kamu stiker ini. Nah, ya. Iya, oke. Oke. Iya, makasih Bu ya. Ya. Makasih Mama Joshua. Ya, Dan ini ada pertanyaan lagi. Mungkin banyak dari kita ada juga mama-mama yang bekerja, ada juga mama-mama yang berumah tangga ya. Dan mungkin ada dari kita juga anak kita lebih dari satu yang sekolah kayak gitu ya Bu ya. Yeah. Nah, ada pertanyaan gimana mereka membagi waktu. Misalnya anaknya tiga-tiganya Zoom seperti itu, terus mereka juga mau beresin urusan rumah tangga seperti itu. Mungkin yang tadi yang kita bilang kayak itu bisa juga memicu stres ya Bu ya. Ya. Gimana tanggapan Bu Melati mengenai hal itu? Jadi tadi juga di awal ya kita seperti dipaksa kan, terpaksa melakukan perubahan-perubahan seperti ini gitu ya, yang kita sebenarnya tidak nyaman. Nah, mau nggak mau kita terima kondisi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada tentu 3 anak, prioritas utama yang kita dampingin untuk pertama itu ya yang paling kecil ya. Nah, bisa juga gini, kita bukan memanfaatkan lah istilahnya, jadi memanfaatkan itu negatif ya, meminta yang besar menolong yang kecil. Nah, ketika kita misalnya, Mami lagi kerja nih di dapur, kamu bantuin Mami gitu ya, nah, bantuin ngajarin Dedek, nanti giliran kamu, Mami ajarin kamu gitu. Jadi mungkin di situ ada kesepakatan bersama, dan hal-hal yang seperti ini menolong sih sebenarnya, mungkin di awal sulit ya, menolong anak lebih mandiri ya. Jadi anak-anak yang besar tuh mulai dilepas belajarnya, lebih mandiri, tapi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan dilepas, tidak harus ya oke lah kita tuntutannya jangan terlalu tinggi, lebih fleksibel, dilepas untuk bisa sendiri. Mungkin, aduh nilainya turun, ya nggak apa-apa, namanya proses ya. Biar dia belajar untuk mandiri, dia melakukannya sendiri tanpa pendampingan kita pun, cuman pengawasan aja cukup, gitu. Dicoba boleh, gitu ya. Iya Bu, tapi kayaknya gini loh, kalau kita 3 anak tuh, satunya kan TK, 2 yang SD, tuh. Kan kita mau diajarin semua tuh. Ketika ada tugas semua, kayak mana kita tuh mau ngaturnya gitu. Nah, ini mau diajari, yang ini mau diajarin, sedangkan di rumah bertumpuk mau nyuci, mau masak gitu lah kan Bu ya. Namanya kita ibu rumah tangga ya, kayak mana tuh. Kan satunya tuh kelas TK baru masuk, satunya kelas 3 SD baru naik, satunya kelas 5, semua butuh bimbingan kayak gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, Mami Georgina ya. Nah, itu yang kelas 5 kan sudah mulai sedikit dilepas gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita bicarakan di awal dengan anaknya. Ini Mami mau ngomong gitu ya sama kamu. Nah, Mami, kita jelasin kondisi kita sehingga dia mengerti ya. Anak kelas 5 sudah mulai bisa diajak diskusi ya. Nah, menurut kamu sebaiknya gimana ya? Karena Dedek perlu didampingi ya. Kamu punya 2 Dedek nih. Nah, kamu mau nolongin Mami enggak? Jadi dia juga merasa berharga gitu. Dengan cara kamu belajar sendiri, kerjakan tugas sendiri, kalau kamu ada waktu lagi, kamu menolongin Mami ngajarin Dedek. Sementara Mami bisa masak gitu ya. Nah, kalau bisa kita juga, ya, kamu suka makan apa? Mami masakan untuk kamu yang enak, tapi kamu coba belajar sendiri dengan ini. Jadi paling nanti kita cek aja gitu. Jadi nggak perlu sampai, kalau kelas 5 sebenarnya sudah bisa lepas ya. Nggak perlu sampai semua pembelajaran dia kita ikutin kalau kelas 5 ya. Perlu dilepas, tapi perlu juga artinya nggak dilepas semua ya, perlu pengawasan gitu. Sebenarnya anak kelas berapa? Ini bicara secara umum ya, baik online atau ya mungkin online awal-awal kita masih dampingi ya, tapi setelah berjalan nih misalnya sudah berjalan dengan normal, biasa, misalnya online-nya sudah terbiasa, atau nantinya tahun depan kita sudah masuk tatap muka misalnya, kelas berapa kita bisa lepas anak kita?
Nah, ini untuk mami-mami yang masih punya anak kecil ya, mami-mami muda. Semakin lama kita melepas anak belajar, anak semakin nggak bisa mandiri. Gitu. Semakin lama anak dilepas, semakin anak tidak bertanggung jawab. Gitu. Itu banyak terjadi ya, banyak di sekolah kami itu kami survei gitu ya. Jadi anak-anak yang tidak les itu lebih cepat mandiri, lebih cepat, lebih bisa bertanggung jawab dibanding anak yang les gitu ya. Karena banyak sekali anak yang udah pinter pun les gitu ya. Kenapa? Nyaman. Karena dibantu terus gitu ya, sudah pintar tetap les karena orang tuanya punya duit misalnya gitu ya. Nah kemudian anak yang makin cepat dilepas makin cepat mandiri itu. Jadi awal-awal lepas mungkin nilainya akan turun, nggak apa-apa, itu hasil jeripaya dia, kerja keras dia. Dibanding kita orang tua yang dampingi terus, ikutin terus, semuanya kita juga urus gitu ya. Kita juga akan misalnya mau ujian, kita suruh dia hafal, kemudian kita yang nanyain dia, bacain untuk dia. Nah, itu dia kurang mandiri nantinya. Kira-kira kelas berapa bisa dilepas? Ada yang sudah mencoba, mungkin kakak-kakak dari TK ini. Kalau anak saya punya pengalaman, anak saya yang besar saya lepas kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD at all saya tidak lagi menemani dia belajar. Tapi ketika ada PR, selesai PR, kasih mama cek. Setelah mama cek, udah selesai, udah. Mau misalnya dia ada laporan, saya cek agendanya, kapan ujian dan sebagainya. Oke, kamu hari ini, besok kamu ada ujian ini ya. Oke. Udah, dia belajar sendiri. Jadi saya tidak pegang dia lagi. Nah, itu kelas 2. Nah, kemudian anak saya yang kedua itu memang lebih terlambat. Karena dia anak lebih kecil. Saya mungkin merasa tidak ada kerjaan lagi. Jadi saya tidak terlalu sibuk mendampingi dia gitu ya. Karena dia anak yang lebih bungsu. Lepasnya itu di kelas 4 SD. Gitu ya. Jadi selanjutnya ya udah mereka sendiri. Saya tidak cek lagi gitu. Jadi sampai kadang-kadang ada orang tua yang bilang, kamu itu mami seperti apa sih waktu mereka udah SD, kelas 5, kelas 6, saya udah kayak seperti nggak tahu apa-apa tentang pelajarannya, apanya gitu ya. Karena saya pantau dari jarak jauh gitu aja. Jadi teman-teman orang tua ya, ini mami seperti apa sih, kok anaknya ada ini, anak itu nggak tahu. Mereka disuruh bawa ini loh, bawa itu. Sebenarnya saya nggak tahu. Nah, kira-kira mungkin ada baik, ada tidak baiknya juga ya. Tapi mereka saya lihat jauh lebih mandiri daripada anak yang terus didampingi untuk belajar seperti itu. Coba dilepas sedikit demi sedikit untuk anak SD yang sudah kelas 5 ya Bu ya. Coba dilepas dan juga diberi tanggung jawab untuk menolong adiknya gitu. Proses ya Bu, memang nggak mudah berpindah dari satu pola ke pola yang baru ya. Seperti itu. Ada pertanyaan ini untuk Miss-nya ya ini ya. Jadwal pembelajaran online untuk tahun ajaran 2020-2021 ini yang tadi saya bilang mama-mama. Jadi kita akan mulai dari 8:30 dan selesai jam 11. Dan itu pun nanti jadwalnya akan kami berikan kepada mama-mama. Jadi biar kayak yang seperti Bu Melati bilang, mama-mama bisa buatkan jam berapa anak-anak bangun, jam berapa mereka sarapan untuk mandi, dan jam ketika online akan mulai, anak-anak sudah siap seperti itu. Jadi kita akan bagikan jadwalnya. Dan itu pun tidak dari jam 8:30 langsung sampai jam 11 berturut-turut, enggak. Nanti ada jadwalnya. Ada mama-mama lagi yang mau menanyakan, mau bertanya? Baik untuk Miss-nya ataupun untuk Ibu Melati. Baik, kalau nggak ada, Mr. Benny ada yang mau disampaikan? Ya, pertama terima kasih Bu Melati untuk waktunya sharing malam hari ini ya. Saya pikir mama-mama dari kami sekolah, saya mewakili sekolah seperti ini. Kami harapkan sebenarnya next nanti kita tetap akan adakan pertemuan orang tua. Memang di masa pandemi ini penting sekali peran orang tua, ya khususnya
mama-mama lah ya. Papanya mungkin bekerja, mamanya yang konsen di anak. Kami sangat mengharapkan sekali mama-mama atau guru-guru nanti menyampaikan ke orang tua lain. Hal ini sangat amat penting sekali untuk kita ikutin. Selama masa pandemi ini, situasi berubah total. Secara keadaan sekolah kami juga merubah banyak sekali rencana. Jadi ini masa-masa awal. Masa-masa awal ini perlu kerja keras. Sekolah kerja keras, mama-mama kerja keras untuk membuat satu pola baru. Kami buat pola pengajaran baru, mama-mama buat pola pengasuhan baru di rumah. Bagaimana cara ngasuh anak, bagaimana cara mendekatkan diri ke anak. Nah, dari saya mengarahkan seperti ini. Pertama, dengan harapan mungkin bulan depan, kita tetap akan ada pertemuan orang tua seperti ini, dengan topik-topik baru yang kita akan tentukan. Bisa jadi topiknya praktis, tentang bagaimana nanti guru-guru membuat materi belajar. Bagaimana orang tua bisa dapat materi belajar dari guru. Nah, pertemuan berikutnya harapannya lebih banyak, dan kalau bisa semuanya benar-benar konsentrasi, melihat anaknya adalah satu hal yang berharga, pendidikan anak harus berjalan. Saya pikir begini, pandemi ini nggak ada yang bisa menghindari dari pandemi seperti ini. Karena kita nggak bisa kontrol. Yang kontrol Tuhan. Bagaimana kita bisa, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita respon. Nah, Mama, pandemi memang sedang terjadi, tapi pendidikan nggak bisa berhenti. Kalau pendidikan berhenti, itu pengaruhnya lebih banyak yang negatifnya. Kalau pendidikan berhenti, karena kalau pandemi terjadi, pendidikan juga harus berhenti, itu lebih banyak efek buruknya. Makanya kami sekolah tetap berusaha pendidikan nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena kita semua nggak ada yang tahu vaksin kapan ditemukan. Nggak ada yang tahu satupun vaksin akan ditemukan kapan. Kalau mama-mama pasti sudah dengar lah. Zaman dulu ada namanya flu Spanyol. Yang itu juga berlangsung cukup lama. Ketika itu berlangsung, semua orang harus merubah dirinya. Nah, sekolah akan tetap berjalan. Sekolah pendidikan akan tetap berjalan. Maka kami, seberapapun orang tua yang bertahan, kami tetap akan melayani dengan semaksimal mungkin strategi yang kami gunakan. Maka mama-mama nggak perlu khawatir. Field trip tetap akan berjalan. Baik secara online maupun nanti mama-mama akan lihat bagaimana kreativitas yang kami lakukan. Kami akan menjalankan field trip, anak-anak tetap akan melihat field trip walaupun dari jarak jauh, pembelajaran tetap akan berjalan. Terus guru akan menyiapkan paket-paket yang akan dikirimkan kurang lebih setiap bulan ya, Miss Silvi? Ya, setiap bulan kami akan kirim paket-paket yang berisi materi belajar, hadiah buat anak, bahan mentah untuk prakarya, bahan-bahan lainnya yang akan disiapkan oleh sekolah. Paket-paketnya dalam bentuk paket yang resmi, dikotakkan, ada logo sekolah, dan di situ guru-guru akan membuat detail langkah-langkah bagaimana cara belajar. Yang berikutnya, akan banyak video-video yang akan dibuat oleh guru yang khusus hanya untuk anak-anak dari TK Metodis 2. Video-video ini akan disebarkan, akan ditransfer, akan dikirim secara digital. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, maka kita cepat berkumpul bersama-sama di sekolah. Tapi yakinlah mama-mama seluruh orang tua, kami cross-check juga ke sekolah-sekolah lain. Malah sekolah-sekolah lain bingung, kalau kami, TK Metodis 2, kami siap untuk melayani anak-anak di tahun pelajaran 2020-2021, baik online maupun offline. Banyak yang kami sudah rencanakan. Banyak yang sudah kami pikirkan, yang akan kami lakukan. Mama-mama akan lihat kreativitas selama belajar ini. Dan guru-guru akan juga melayani mama-mama semaksimal mungkin. Jikalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk kontak gurunya. Bertanya, telepon, WhatsApp, atau janjian waktu, ketemu, boleh. Gitu. Nah, kita udah mengarahkan semua guru-guru dalam masa ini melayani dengan maksimal. Dan berikutnya, nanti anak-anak juga akan dikunjungi oleh guru-gurunya. Baik ya kita kunjungan sekejap,
sesaat guru-guru akan ke rumah papa mama, ketemu dengan anak, say hello, dan akan mengenalkan diri, dan sebisa mungkin sebulan sekali barang-barang yang dikirim pun akan ada kata-kata atau surat-surat yang diberikan, surat cinta yang diberikan guru kepada anak. Dalam proses pandemi ini, ada konsentrasinya adalah bagaimana papa, mama, buat anak tetap belajar tapi bahagia. Nah, sekolah akan coba segala cara untuk belajar tapi bahagia. Memang kalau untuk tingkat TK kami nggak bisa ngomong, perlu bantuan mama. Perlu bantuan yang mendampingi. Memang agak kerja keras dikit, tapi demi kesuksesan anak, demi anak terbiasa untuk melihat pembelajaran jarak jauh, sehingga nanti kalau masuk SD tidak kagok, tidak terkejut, tetap bisa belajar. Nah, kita perlu bantuan orang tua semua. Tapi yakinlah, TK Metodis 2, kami punya ide, kami punya kreativitas, kami punya cara yang akan kami lakukan sepanjang tahun. Cara-cara baru akan terus dilakukan. Ada ide-ide baru, akan ada kejutan-kejutan baru yang kami siapkan untuk orang tua maupun anak-anak. Dari saya mungkin itu saja. Oke, kesempatan terakhir saya mau bertanya, jikalau ada mama-mama yang mungkin terpikir akan pertanyaan, boleh bertanya. Ya, silakan mau bertanya ke kami, ke sekolah, atau ke saya langsung juga boleh. Silakan, Mama. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, nanti mama-mama bisa, kalau untuk ke sekolah, nanti mama-mama bisa tanya ke miss-nya, chat pribadi miss-nya boleh, atau telepon ke sekolah boleh. Oke, terima kasih untuk waktunya, Ibu Melati. Saya mewakili sekolah, ia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Ini pasti bermanfaat bagi kami semua, baik bagi orang tua ataupun untuk guru-guru di sekolah. Terima kasih Bu Melati. Sama-sama semuanya. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya juga. Iya, Mas. Terakhir mama-mama mari kita foto bersama. Saya akan dari sini foto. Mama-mama yang kameranya dimatiin boleh dinyalakan. Kita mau foto bersama. Karena kita di sini saya terbagi menjadi 2 kelompok, jadi saya akan foto 2 kali ya, biar semuanya dapat. Oh, boleh ajak anaknya kalau ini ya. Ini Sharon mau ikut foto juga ini. Ya, kita mulai ya. 1, yang kameranya masih mati, boleh dihidupkan. Ya, boleh cantik-cantik dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih mama-mama untuk waktunya, untuk mau belajar bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih Bu Melati. Sama. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada yang benar yang pegang kaki. Ya, bye-bye Devin. Bye-bye semuanya. Bye, Miss. Terima kasih, Miss. Iya. Bulan 2 kita berangkat.